Perang Salib merupakan salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah. Perang ini tak hanya ditujukan untuk memperebut kota suci Yerusalem, namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Terjadinya perang salib antara Timur Islam melawan Barat Kristen disebabkan oleh banyak faktor utama, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Menurut sastrawan Amin Ma'alov dalam buku sejarahnya The Crusades Through Arab Eyes tahun 2006, pemicu perang salib dimulai nun jauh dari Yerusalem di Asia Tengah. Di sana, orang Turki telah hidup selama ribuan tahun sebagai masyarakat suku nomaden yang ditakuti karena ketangguhannya dalam pertempuran. Dinasti Abbasiyah memanfaatkan keterampilan orang Turki dalam peperangan dengan merekrut jenderal-jenderal dari Asia Tengah untuk berkhidmat dalam kekuatan militernya sejak awal abad ke-9. Migrasi massal orang Turki segera terjadi begitu suku-suku itu keluar dari Asia Tengah dan masuk ke dunia Islam. Saat bermigrasi, suku-suku Turki masuk Islam dan mendirikan negara bagiannya sendiri di tengah prahara politik abad ke-10. Yang terbesar adalah Kerajaan Seljuk Agung yang didirikan pada 1037 Masehi. Seljuk mendirikan negara Aceh yang membentang dari Suriah ke Asia Tengah. Kala itu, era kekuasaan Abbasiyah tinggal nostalgia, tetapi Seljuk mengambil peran sebagai pelindung kekhalifahan yang masih berkubu di istana mereka di Baghdad. Sebagai Islam Sunni yang teguh, Seljuk bahkan mampu menjadi penyeimbang Fatimiyah dan mencegah ekspansi pada abad ke-11. Tahun 1071 Masehi, Seljuk memenangi pertempuran krusial melawan Bizantium di Anatolia Timur. Peperangan Manzikert membuat Bizantium tidak mampu lagi mempertahankan Anatolia pasca pertempuran itu. Sedikit demi sedikit Seljuk berekspansi ke barat di seluruh semenanjung, sampai mereka muncul di pantai yang berhadapan dengan Konstantinopel, lalu mengancam masuk ke kota kerajaan dan sekitarnya. Asia Kecil dan seluruh Suriah menjadi milik Bani Seljuk. Antioquia menyerah pada tahun 1084 dan pada tahun 1092 tidak ada satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh Kristen. Para penguasa di Eropa mulai khawatir dengan kebangkitan kekuatan dari timur itu akan mengganggu kestabilan negara-negara di wilayah barat, khususnya Eropa. Mereka beranggapan harus segera menghentikan pergerakan orang-orang Muslim jika mereka tidak ingin kekuasaannya terganggu. Hal ini diperparah dengan aturan dari Bani Seljuk yang membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem. Hal ini mendorong umat Kristen untuk mendapatkan kebebasannya kembali dengan berusaha merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Kaisar Bizantium Alexios mawas diri pihaknya tak mampu memerangi Turki sendirian. Meskipun ada persaingan antara Kristen Timur dan Kristen Barat selama berabad-abad, Alexios yakin bahwa hanya persatuan Kristen yang dapat mencegah keruntuhan Kekaisaran Bizantium. Dia mengirimkan permohonan kepada Paus Urban II di Roma untuk meminta bantuan berupa pasukan ekspedisi yang bisa membalikan keadaan dan memperoleh kembali daerah-daerah yang erat sejak pertempuran Manzikert. Atas nama Kristus, Paus Urban memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerahkan pasukan Kristen pan-Eropa yang berjumlah hingga puluhan ribu orang. Namun, Paus Urban II tak berniat membantu Alexios atau bahkan melawan Turki. Dia mengarahkan tujuan ke Yerusalem, sambil mengutuki fakta bahwa Yerusalem telah terjatuh ke depan ke tangan Muslim sejak kekhalifahan Umar. Paus Urban II menyeru kepada seluruh umat Kristen untuk mendukung ekspedisi penaklukan Yerusalem dan mendirikan kerajaan Kristen Latin di Palestina di bawah otoritas kepausan. Pasukan Urban pelan-pelan terkumpul hingga pada tahun 1096 dan 1097, pasukan yang dipimpin bangsawan dan kesatria itu mulai bergerak ke Eropa Timur dari Prancis, Jerman, dan Italia. Sepanjang perjalanan, sejumlah besar orang Yahudi Eropa dibantai akibat semangat keagamaan yang dikobarkan gereja. Nah, sebenarnya selama periode 1095 sampai 1291 ada 9 periode perang salib dalam catatan sejarah dan penjelasannya. Akibat dari perang ini, tentu saja jumlah orang Yahudi yang terbunuh makin banyak dan terjadi peristiwa diaspora atau penyebaran penduduk Yahudi yang mengungsi ke berbagai negara di seluruh dunia.